Shalom, kasih karunia Allah kiranya menyempurnakan kita sekarang sampai selamanya. Amin. Saudara, ada satu tokoh di dalam sejarah dunia yang baik untuk kita kenal. Karena tokoh sejarah ini, meskipun bukan orang Kristen, tapi dari catatan-catatannya kita bisa mengerti keadaan waktu itu. Nah, namanya adalah Plinius Muda. Ya. Disebut Plinius Muda karena seniornya bapaknya juga namanya Plinius, tapi disebut Plinius senior, Plinius tua. Siapa Plinius Muda ini? Nah, Plinius ini adalah gubernur Romawi. Dia hidup sekitar tahun 100, era-eranya Tuhan Yesus. Daerahnya namanya Pontus dan Bitinia, Turki. Nah, dia mengabdi pada era Kaisar Trajan. Saudara, yang menarik di sini adalah catatan sejarah dunia yang sekarang masih ada, dan saudara bisa download itu di namanya DLP Classic Collection. Ketik Pliny the Young Letters, nanti keluar itu 1000 halaman. Nah, dalam buku letters tersebut sesuai namanya letters, surat menyurat, itu adalah rekaman surat menyurat antara Plinius Muda dengan Kaisar Trajan. Dan yang paling penting buat kita itu ada di dalam segmen X 10 ayat 96. Nah, sebelum kita masuk penjelasan, kita masih tahu latar belakangnya. Jadi kira-kira pada tahun 90 sampai 100, pada masa Rasul Yohanes kira-kira masih hidup, di daerah Turki dulu ada tempat namanya Pontus Bitinia, itu adalah wilayah Romawi, dan itulah wilayah si Plinius. Dan pada masa itu banyak orang Kristen mengalami aniaya. Mereka dibenci, dipersekusi, dibully, dikucilkan oleh masyarakat. Mereka dituduh sebagai pengacau keamanan Romawi, orang-orang Kristen di sana. Banyak dari orang Kristen yang dipenjara, bahkan dibunuh karena kebencian orang-orang sekitar. Nah, karena kabarnya ini sudah sampai kepada Kaisar Trajan, dan ada saran untuk orang Kristen ini dipunahkan saja, sekte Kristen ini. Maka Kaisar Trajan memerintahkan Plinius Muda untuk menginvestigasi kasus orang-orang Kristen. Nah, kemudian Plinius menyampaikan hasil investigasinya kepada Kaisar Trajan. Nah, di dalam surat itulah segmen 10X itu, ya, letters X poin 96 itulah hasil investigasi tentang orang Kristen itu dilaporkan. Pliny menyebut orang-orang Kristen ini raja, kaisar. Orang Kristen ini menyembah Yesus Kristus sebagai dewa. Kristus karena dia tidak paham. Mereka suka kumpul di rumah-rumah, mereka suka peringatin kematian Kristus ini dengan perjamuan. Kemudian dengan perilaku mereka, Plinius bilang orang-orang ini adalah orang-orang saleh. Mereka tidak berzina, tidak mabuk-mabukan, tidak jahat, tidak mencuri, tidak merampok, tidak membuat huru-hara. Wahai Kaisar Trajan, satu-satunya kesalahan mereka adalah mereka tidak mau menyembah dewa dan dewi kita. Mereka juga tidak mau menyembah kaisar sebagai dewa. Malahan mereka rela dihukum mati demi tahayul yang mereka percayai. Ini yang Plinius katakan tentang orang Kristen. Saudara, kalau kita baca kesaksian sejarah dunia ini tentang pendahulu kita, maka kita akan ingat 1 Petrus 2. Kita akan baca ya. 1 Petrus 2 mulai ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau di dunia ini, maksudnya, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nasihat Petrus. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, termasuk di Pontus dan Bitinia, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik pada raja, kaisar,
sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, gubernur-gubernur masa itu, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Nah, ayat ini digenapi. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat demikian kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, saudara, dari catatan Plinius ini kita mendapati teladan tepat seperti yang diajarkan Rasul Petrus, bahwa leluhur kita, mereka adalah orang-orang yang saleh. Hidup orang Kristen membawa pembaharuan peradaban. Titik. Peradaban kasih. Kasih yang ada pada zaman ini itu merupakan warisan gereja, yang mana Roh Kudus yang memimpin. Bukan hanya itu. Kemudian dari catatan Plinius kita tahu bahwa Yesus itu betul-betul ada dan diperingati selalu oleh orang Kristen melalui perjamuan kudus. Nah, ini catatan sejarah dunia, mudah diakses. Kemudian lagi, kita tahu dari catatan Plinius bahwa sejak semula orang Kristen memang menyembah Yesus karena dia adalah Allah. Dari catatan sejarah dunia kita paham bahwa Kristen itu bukan sesuatu yang muncul kemarin, bukan sesuatu yang dikarang-karang belakangan ini. Semua ajaran yang kita terima itu diteruskan dari Tuhan Yesus, Rasul, Bapak Rasuli, Bapak Gereja, dan sekarang para pendeta. Jadi kalau ada orang yang datang dengan ajaran baru yang berkata bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak mati, bla bla bla, itu namanya karya clipping indah, dan itu semua tidak benar dan tidak perlu didengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.